Pada tanggal 4 November 2015 yang lalu, kita mendengarkan kabar bahwa terjadi gempa bumi di sekitar Alor. Kekuatan gempanya sebesar 6,2 skala Richter. Dan pada saat itu kita langsung mau mencoba mencari banyak informasi dari rekan-rekan kita yang ada di Alor. Kita langsung menuju wilayah yang terdampak di sekitar Alor Timur, dan hasil kajian kita memang hasil asesmen yang kita lakukan secara cepat, memang kita dapatkan begitu banyak kerusakan yang terjadi di sekitar Alor Timur, mulai dari Maupuru sampai dengan wilayah terjauh yang kita lihat adalah Desa Maritaing. Pada saat kita melakukan asesmen, kita sudah berpikir untuk segera melakukan respon yang cepat. Dengan hasil yang kita punya, bahwa memang sangat dibutuhkan adalah pada saat itu adalah terpal. Karena masyarakat hampir seluruhnya tidak lagi tinggal dalam rumah karena kekhawatiran mereka akan terjadi gempa susulan yang lebih besar, sehingga mereka tidak berani tidur atau beraktivitas dalam rumah. Kemudian pada fase berikutnya, kita kembali melakukan aktivitas RSA, Ruang Sahabat Anak. Nah, namun sebelum kita melakukan itu, kita lebih dulu memfasilitasi dan mengkapasitasi para tutor yang akan nanti menjadi fasilitator untuk Ruang Sahabat Anak. Jadi Wahana Visi Indonesia melakukan pelatihan kepada 65 orang guru di 10 desa di Kecamatan Alor Timur untuk pelatihan penanggulangan pendampingan kepada anak-anak pasca bencana. Diharapkan dari pendampingan yang dilakukan oleh para tutor di Ruang Sahabat Anak bisa mengembalikan anak-anak kepada situasi normal. Karena Ruang Sahabat Anak sendiri adalah sebuah kegiatan yang terencana, terstruktur, dan aman, di mana anak-anak boleh bermain, belajar, mengekspresikan dirinya, dan diharapkan dari proses itu anak-anak boleh mempersiapkan mereka untuk kembali kepada kondisi normal mereka setelah pasca bencana. Kami mengalami sebuah guncangan gempa, dan itu menyebabkan terjadinya kerusakan bangunan, bahkan lebih khusus dirasakan oleh anak-anak saya, membuat mereka sepertinya merasa takut dan tak berdaya. Gairah mereka hari kemarin yang begitu ceria berubah menjadi sedih dan takut. Nah, saya pun berpikir bagaimana memulihkan keadaan anak-anak ini. Ternyata ketika saya berpikir dan saya merenungkan itu, ada cara Tuhan, di mana pada suatu hari kami diberikan undangan untuk mengikuti sebuah kegiatan organisasi sosial dari WVI. Mereka menyelenggarakan sebuah kegiatan khusus untuk anak-anak, yaitu kegiatan RSA atau Ruang Sahabat Anak. Kadang-kadang kalau mengajar biasanya suka marah, tetapi setelah mengikuti kegiatan pelatihan RSA, sepertinya kita dituntut untuk harus lebih sabar kalau mau melakukan kegiatan ini, dan harus gigih, semangat, apapun keadaannya harus sabar. Ibu punya gambar, di itu gambar nanti kita bongkar pasang, kita bikin sesuai dengan dia punya gambar asli. Nah, setelah kami ikut pelatihan itu, kami diberikan buku panduan untuk dapat melakukan kegiatan ini dengan 5 tema. Di mana tema yang pertama yaitu rasa aman, kemudian penghargaan diri, narasi pribadi, terus keterampilan penyesuaian diri, dan yang terakhir adalah rencana masa depan. Nah, jadi dari situ saya berpikir, oh ternyata ini sangat bagus. Dan ini perlu untuk saya lanjutkan kepada anak-anak saya. Bukan cuma anak-anak saya, tetapi di mana tempat saya tinggal, baik warga setempat atau siapapun itu, ketika saya bertemu mereka.
Jadi ada 4 tahapan. Yang pertama adalah pembukaan. Di situ dibangun kontrak belajar, apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan di ruang sahabat anak. Kemudian yang kedua adalah kegiatan utama yang berisi 5 tema psikososial tadi, dan diharapkan dari setiap kegiatan utama itu diselipkan keterampilan hidup, misalnya cuci tangan pakai sabun, kemudian bagaimana mereka tidak ingusan lagi, kemudian mereka bisa mengeluarkan ingusnya seperti itu, kemudian menjaga kebersihan, bagaimana mereka mengetahui kalau ada gempa apa yang harus saya lakukan, dan yang ketiga adalah kegiatan permainan, dan yang terakhir adalah penutup. Saya senang ikut RSA karena banyak teman. Kalau dulu saya tidak bisa menggambar, kalau sekarang sudah. Buka ruang sahabat anak, masih bisa menjaga kebersihan dan juga cuci kuku kaki, kuku tangan. Kalau dulu tidak, kalau bisa buka ruang sahabat anak, masih bisa cuci tangan. Pada satu hari, saya mengajarkan mereka pada materi yang ketiga, yaitu tentang narasi pribadi. Di situ saya sempat meneteskan air mata saya karena saya bisa menemukan sesuatu yang berbeda. Saya bisa mengetahui pribadi anak saya. Memang saya berada di lokasi sekolah, tapi saya tidak begitu terlalu tahu tentang keadaan mereka. Cerita narasi pribadi mereka saya tidak begitu tahu. Tapi ketika masuk pada tema itu, saya bisa tahu, dan bahkan saya menjatuhkan air mata saya. Semua waktu itu memang tidak membayangkan kalau akan terjadi gempa. Kami semua yang ada di sekolah itu langsung panik. Anak-anak semua menangis, ketakutan. Ada yang menangis papa, mama. Sampai kami guru-guru juga sulit untuk mau atasi mereka. Sebelum kami mengikuti pelatihan dari WVI, ya kami sendiri tidak tahu bagaimana cara menanggulangi di saat kami terkena musibah seperti gempa saat ini. Tetapi setelah kami mengikuti kegiatan kurang lebih 3 hari, di sana kami mulai memahami, oh ternyata ketika kami mengalami musibah seperti gempa, itu kami tidak langsung lari, tetapi ada teknik-teknik yang diajarkan kepada kami. Misalnya kalau ada gempa kami tidak langsung keluar, tetapi kami harus mencari tempat berteduhan, misalnya di bawah kolong meja. Langsung mereka lari semua ke lapangan. Jadi di lapangan sekolah ini adalah titik kumpul pertama. Habis itu nanti mereka ya sekitar 5 menit atau beberapa menit di situ. Kalau sudah agak aman, karena di sini kami di pinggir laut, dekat dengan laut, maka kami ada buat titik kumpul yang kedua. Itu di belakang dari sekolah. Di situ ada kebun sekolah. Terus di belakang kebun sekolah ada bukit yang agak ketinggian, jadi mungkin kami langsung arahkan anak-anak untuk ke sana. Di RSA kami diajarkan membuat simulasi gempa. Dengan membuat simulasi gempa, saya tidak merasakan takut dan saya bisa menyelamatkan diri sendiri. Sebelum ada RSA, anak-anak itu kelihatannya murung, maunya duduk, tidak mau bergaul, bermain seperti biasanya. Tetapi dengan adanya RSA, begitu banyak permainan yang kami bawa ke sini, kami mulai bermain dan akhirnya anak-anak bisa kembali normal lagi dan mereka bisa kelihatan ceria seperti sekarang, Pak. Yang saya suka dari RSA satu lagu yaitu Kalau Ada Gempa. Kalau ada gempa, lindungi kepala. Kalau ada gempa, masuk kolong meja. Kalau ada gempa, jauh dari kaca. Kalau ada gempa, lari ke lapangan terbuka.
langkah yang paling cepat yang harus kita benahi adalah anak berusaha untuk menemukan dirinya kembali. Agar dia tidak kehilangan itu dan larut, sehingga secara psikologis anak itu akan terbawa dalam dia punya perkembangan belajarnya. Karena itu ruang sahabat anak yang sudah digagas dan dilakukan oleh Wahana Visi Indonesia itu menjadi catatan yang berarti bagi pemerintah daerah, khusus Dinas Pendidikan, untuk selalu mendorong agar ruang sahabat anak itu tidak saja dikembangkan dalam proses interaksi belajar pasca gempa bumi, tapi dalam situasi normal harus dibiasakan. Situasi normal harus dibiasakan ruang-ruang itu, karena anak itu membutuhkan suasana batin yang baik, suasana batin yang menyenangkan, sehingga dalam situasi apapun dia tetap senang menghadapi situasi itu, baik normal maupun teristimewa masalah gempa. Sekarang saya senang sekali saya belajar di ruang sahabat anak. Terkhusus pasca gempa juga WFI masih ada untuk mengembalikan motivasi dan juga spirit semangat bagi masyarakat untuk tetap tegar menghadapi bencana itu dengan baik, sehingga dengan demikian masyarakat punya moral kembali ada untuk membangun rumah-rumah yang telah rusak akibat bencana, tetapi juga anak-anak sekolah dikembalikan kembali moralnya untuk berhadapan dengan pendidikan, berhadapan dengan situasi-situasi itu biasa untuk mengikuti pendidikan dengan baik. Modulnya sudah ada, kami akan kolaborasi dengan perda yang ditetapkan oleh pemerintah untuk disatukan. Kalau bisa diimbaskan ke kecamatan-kecamatan lain, kalau memang dorong butuh, karena ini disiapkan kapan saja dan demi kepentingan anak ke depan. Harapannya bagaimana setiap sekolah mampu untuk bisa melakukan ruang sahabat anak ini 1 bulan sekali di sekolahnya. Mungkin bentuknya seperti minggu pertama atau kedua gitu ya. Kalau dia setiap hari Kamis namanya Kamis Ceria, kalau dia tiap hari Senin, Senin Ceria. Tetapi itu untuk mengembalikan kondisi anak-anak yang mereka stres, yang mereka khawatir, yang mereka takut, dengan bermain itulah mereka bisa dipulihkan seperti itu. Sekarang saya tahu apa yang harus saya lakukan kalau ada gempa. Lindungi kepala, masuk ke kolong meja, lari keluar ke lapangan yang terbuka. Saya mengucapkan terima kasih kepada Wahana Visi Indonesia, Bapak Guru, Ibu Guru yang sudah mengajarkan kami supaya kami tidak takut lagi menghadapi gempa. Terima kasih Ibu Guru, karena Ibu Guru sudah mengajar saya di ruang sahabat anak. Bukaresa, ruang